Untuk kebarokahan kajian kita hari ini, kita mulai saja dengan membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengajak kalian, kenapa sih harus belajar Islam lebih jauh? Kenapa harus memperdalam Islam lebih kuat? Apa yang harus dilakukan agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik ke depannya? Ibu ilustrasikan ya. Coba kalian bayangkan jika misalnya kalian menjadi seorang chef, seorang juru masak. Nah, dan juga kalian punya dapur tentunya ya. Nah, apa yang akan kita masak? Tentunya seorang chef itu akan memasak itu tergantung dari bahan apa yang ada di dapur. Kita akan memasak apa? Melihat dari bahan-bahan yang ada di dapur kita. Ya. Sehebat apapun seorang chef, sejago apapun dia, semahir apapun dia, semahal apapun bayarannya, kalau tidak ada bahan di dapurnya, dia tidak akan bisa masak apapun. Betul tidak? Ya kan? Nah, misalnya nih, di dapur kita ada nasi, ada mentega, ada cabai, ada bawang putih, ada bawang merah. Kira-kira bisa dibikin masakan apa tuh? Bisa dibikin nasi goreng ya, tidak menjadi mie ayam karena bahan-bahannya itu merujuk pada pembuatan nasi goreng. Nah, otak kita, otak manusia, kepala kita itu ibarat dapur ya, ibarat dapur. Artinya apa? Jika tidak ada bahan di dalam otak kita untuk kita katakan, maka kita tidak bisa berpikir apa-apa, kita tidak bisa mengatakan apa-apa, kita tidak bisa mengeluarkan apa-apa, karena di otak kita tidak ada bahan-bahan untuk kita berkata-kata. Nah, terkait apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ini ada kisah Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Hasan ini berada di luar rumah, saat keluar rumah dengan putranya, dengan anaknya, itu ada orang yang mencaci maki dengan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Hasan bin Ali ini. Ya, kata-kata yang kasar, tidak pantas, mencaci maki di depan umum. Nah, setelah orang ini mencaci maki dengan begitu puasnya, lalu pergilah orang ini. Yaitu pada masa Rasulullah, pada masa-masa fitnah ya, zaman Rasulullah saat berdakwah ya dulu. Nah, itu Hasan bin Ali dicaci maki oleh orang sepuas-puasnya, dikata-katain dengan kata yang tidak pantas, kata-kata yang kotor, tapi terdiam saja. Setelah orang itu puas mencaci maki Hasan ini, lalu dia pergi. Lalu anaknya bertanya, anaknya Hasan bin Ali ini ya, lalu anaknya bertanya, "Wahai bapakku, dengan segala hormat, bolehkah saya bertanya, kenapa engkau biarkan orang itu menghinamu? Kenapa tidak engkau balas penghinaan orang itu?" Nah, apa yang dikatakan oleh Hasan bin Ali ini? "Wahai anakku, saya nggak punya kata-kata untuk membalasnya. Karena saya tidak menemukan kata-kata untuk membalasnya, tidak punya kosakata untuk membalas cacian mereka, kata-kata kotor dari mereka, cacian mereka. Bapak nggak punya kata-kata untuk membalas hal yang buruk itu," katanya. Nah, jadi intinya apa dari kisah ini?
kita ini hanya akan bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala kita, ya, karena apa yang ada di dalam kepala kita. Nah, Hasan bin Ali ini dia tidak memiliki kosakata kata-kata yang kasar, memaki, seperti halnya orang itu. Jadi kita ini akan mengeluarkan kata-kata itu sesuai apa yang ada di dalam kepala kita, dalam otak kita. Kalau kita disuguhi, kalau kita selalu setiap hari mendengar kata-kata kotor, ya pasti di dalam otak kita penuh dengan kata-kata kotor, mudah juga untuk mengeluarkannya. Nah, jadi Hasan bin Ali ini dia nggak punya kata-kata seperti itu, karena apa yang masuk ke dalam otaknya itu bukan kata-kata yang kasar dan kotor seperti itu. Makanya tidak bisa membalas apa yang dikatakan orang yang tadi mencaci maki itu. Kita harus mencari informasi atau mencari referensi. Jika kita sekarang ingin menjadi hidup lebih baik, kita mencari informasi-informasi tentang kebaikan. Jika apapun yang kita niatkan menjadi orang yang lebih baik, lebih positif ke depannya, kita harus mencari informasi-informasi, referensi untuk kita menjadi orang baik. Ya, dari mana nih referensi ini? Siapa nih informasi yang mendatangkan kepada kita tentang informasi-informasi baik ini? Nah, Ibu contohkan misalnya nih, kalian misalnya ke restoran, 5 orang nih ke restoran. Nah, di restoran itu kan banyak menunya ya. Kalian di antara yang 4 ini belum pernah ke restoran itu. Nah, kan berlima nih, yang 4 orang nggak pernah ke restoran itu. Tapi yang 1 orang ini pernah. Makanya si pelayannya dia menanyakan mau pesan apa. Kan kita bingung biasanya ya, karena belum pernah ke restoran itu walaupun menunya banyak. Tapi apa sih yang recommended dari menu di restoran itu? Apa sih yang terenak? Apa sih yang enak tapi murah gitu ya? Nah orang yang pernah ke restoran ini dia pesan, oh saya ingin ayam crispy dengan saus pedas level 3 misalnya. Lalu pesan lagi, saya ingin pisang nugget misalnya dengan topping green tea, tiramisu, oreo, keju misalnya. Nah, yang 4 orang ini kan nggak tahu tuh, oh ternyata ada makanan itu. Kayaknya kalau dia pernah ke restoran dan dia pesan itu, sepertinya itu makanan yang enak. Kayaknya recommended juga tuh makanan itu. Akhirnya kan biasanya, udahlah ngikutin aja deh yang kamu pesan tadi, samain aja deh, biasanya gitu ya. Karena takut yang lainnya nggak enak, takut kemahalan juga misalnya. Nah, itu adalah kenapa kita harus mencari informasi dari orang yang pernah tahu. Karena orang yang tahu tentang informasi itu. Nah, seperti yang tadi di restoran itu ya, kita akhirnya ngikutin lah teman yang udah pernah ke restoran. Nah, kita ngikutin orang itu akhirnya. Nah, dari kita mencari orang-orang ini, ada yang kenapa sih jika kita ingin menjadi baik, tapi kita nggak baik-baik aja misalnya, gini-gini aja. Makanya mencari orang yang baik. Kenapa sih ada orang baik, kenapa ada orang buruk? Itu adalah karena dia mencari referensi-referensinya atau informasi-informasinya tidak sesuai. Katanya niatnya ingin menjadi orang baik, tapi mencari referensinya bukan orang-orang baik. Nah, jadi jika ingin baik, maka mencari referensi-referensi yang baik, mencari informasi-informasi yang baik. Jika ingin buruk, ada nggak ya orang yang ingin menjadi buruk? Kadang nggak sadar ya kalau kita informasi kita buruk, masukkan ke otak kita, kita nggak sadar bahwa itu akan mempengaruhi otak kita menjadi buruk juga. Hati-hati ya. Jadi jika ingin menjadi orang baik, maka carilah orang-orang baik di sekitar kita. Maka dia akan memberikan informasi-informasi baik. Tentunya kalian sudah tahu ya, informasi yang baik itu yang seperti apa, yang buruk itu seperti apa. Yang menjadikan kehidupan kalian kebiasaan menjadi baik dan kebiasaan yang buruk juga mungkin kalian tahu seperti apa ya.
Contoh lain nih, misalnya seorang marketing suatu produk, itu orang akan membeli produknya itu jika dia mendengar 19 kali produk yang dipromosikannya. Itu menurut promosi orang-orang marketing ya. Contohnya gimana nih? Seseorang akan memiliki suatu produk jika dia mendengar 19 kali dari produk itu. Misalnya, contoh ingin es krim. Ya, contohnya nih, ingin es krim. Pagi-pagi bangun tidur, buka HP misalnya, ada iklan es krim. Lalu di grup kelas ngomongin es krim. Begitu ke sekolah, pada ngomongin es krim juga. Ke kantin banyak yang beli es krim. Lalu ke rumah, ibu kalian juga bilangnya ke warung mau beli es krim. Adik kalian juga ingin es krim. Udah berapa kali tuh? Nah, kalau berulang-ulang, kata orang marketing ini, sampai 19 kali, maka orang itu menginginkan dan akan membeli produk es krim itu. Salah satu contohnya, ini ilustrasi ya. Jadi, kalau kalian ingin menjadi orang baik, nah, apa sih kegiatannya? Misalnya, sikap kita menjadi orang baik itu seperti apa? Melakukan sholat, ya, berpuasa sunnah misalnya, Senin Kamis misalnya, lalu membaca Al-Quran. Itu kalau kita ingin menjadi orang baik dan melakukan hal-hal baik, maka haruslah mencari orang-orang baik yang sering memperdengarkan kita atau mengingatkan kita, sholat yuk. Teman di grup, ayo sholat, siapa yang belum sholat? Lalu ke rumah, ibu lagi sholat, lihat lagi adik lagi sholat, ada teman laki-laki dia ke masjid sholat juga. Itu udah berapa kali tuh melihat sholat. Nah, cari minimal memperdengarkan, melihat, mencari orang-orang yang informasi ini 19 kali kebaikan itu muncul setiap hari kita gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu kita lihat, maka kita akan mau sholat. Sebaliknya, kalau hal-hal buruk, kita melihat ada tiktokan, melihat di HP tiktokan terus sampai berpuluh-puluh kali misalnya, itu tidak mungkin. Kalau kalian akhirnya nyobain deh mau tiktokan, tiktokan kalau di kerudung kayaknya kurang gaya, akhirnya dibukalah kerudungnya, masya Allah. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, makanya cari referensi, informasi orang-orang terdekat yang bisa mengajak kita kepada hal-hal bersikap baik.